Kids, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Apa saja macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Materi kelas 4 Sekolah Dasar Tema 2. Materi tersebut merupakan materi pada buku tematik kelas 4 Tema 2 yang akan mempelajari tentang sumber daya alam di sekitar kita. Sebelum kita membahasnya, pastikan kita sudah membaca bacaan pada buku tematik mengenai sumber daya alam ya. Nah, dari bacaan tersebut kita mengetahui macam-macam sumber daya alam dan contoh-contohnya. Yuk kita simak pembahasan berikut ini mengenai macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui materi kelas 4 Sekolah Dasar Tema 1. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang bisa dikatakan gak akan habis dan memiliki persediaan yang melimpah. Contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui antara lain hewan, tumbuhan, angin, air, matahari. Apa yang dimaksud sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui? Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak memiliki persediaan yang melimpah atau terbatas. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berbeda dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Terbentuknya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang sangat lama, sehingga proses pemanfaatan dan pengambilan yang dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan proses terbentuknya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti tambang, emas, besi, minyak bumi. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik.
Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!